Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Safara dari mahasiswa program studi S1 Psikologi dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya itu akan menjelaskan sebuah video UAS yang berjudul Konsep Islam tentang Lingkungan dan Implementasinya Melalui Penanaman Buah Jeruk, dengan dosen pengampu mata pelajaran agama Islam, yaitu Bapak Mursidul Asmi. Video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman saya bahwa Islam itu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi lingkungan itu bukan hanya sekedar tempat tinggal manusia saja, melainkan amanah yang harus dijaga dan dirawat. Melalui video ini saya akan menjelaskan landasan teori Islam tentang lingkungan, sekaligus saya akan mendokumentasikan aksi nyata berupa penanaman buah jeruk, mulai dari penanaman hingga penyiraman pertama. Harapannya video ini dapat menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Langkah awal dalam penanaman buah jeruk adalah memilih bibit yang berkualitas. Jeruk yang baik itu memiliki batang yang kokoh, daun berwarna hijau, tidak layu, serta bebas dari hama dan penyakit. Pemilihan bibit yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman di masa depan. Setelah bibit dipilih dan diambil, tahap selanjutnya adalah persiapan lahan tanam. Tanah dihamburkan terlebih dahulu agar tanaman mudah berkembang. Lubang tanaman dibuat dengan ukuran yang cukup, kemudian ditutup jadi untuk meningkatkan kesuburan dari buah jeruk tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan penyiraman pertama. Penyiraman ini bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah dan membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dan ini contoh tanaman buah jeruk ketika sudah besar dan berbuah. Jadi kita harus tetap menjaganya dan merawatnya. Dalam ajaran Islam, lingkungan hidup itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT dengan penuh keseimbangan dan keteraturan. Oleh karena itu, manusia itu tidak diberi kebebasan yang mutlak untuk mengeksplorasi alam, melainkan diberikan amanah untuk mengelolanya itu dengan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Konsep khalifah ini bukan berarti manusia itu berperan sebagai pemimpin dari pengelola bumi, tetapi bukan juga sebagai perusak, tapi sebagai khalifah manusia yang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya, alamnya itu agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menegaskan
larangan merusak lingkungan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi agar manusia itu tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini tuh juga menjadi peringatan bahwa segala bentuk perusakan lingkungan seperti pencemaran, pemborosan sumber daya alam, penebangan liar, dan perusakan kelestarian alam itu merupakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam menjaga lingkungan. Salah satu hadis menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini juga mengajarkan bahwa manusia itu menjaga kebersihan lingkungan, baik skala kecil maupun besar, merupakan cerminan keimanan seorang muslim. Nilai-nilai Islam yang berkaitan erat dengan lingkungan antara lain yaitu yang pertama ada amanah. Amanah itu kesadaran bahwa alam adalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu ada ihsan. Ihsan yaitu berbuat baik tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada makhluk hidup dan alam sekitar. Jadi itu kita harus tetap juga berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, karena mereka itu sama saja dengan manusia. Mereka juga makhluk hidup. Nah, yang ketiga ada kebersihan sebagai bagian dari iman dan kesehatan. Kebersihan itu sebagian dari iman dan kesehatan. Kalau kita nggak bersih, kita itu bakal sakit-sakitan, kemudian banyak kuman di dalam tubuh kita. Nah, yang keempat yaitu adalah larangan israf, yaitu larangan bersikap berlebihan dan boros dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima yaitu tanggung jawab secara ekologis, yaitu kewajiban menjaga keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup di masa depan. Jadi kita itu harus selalu menjaga alam untuk kehidupan kita di masa depan, biar di masa depan itu kita tetap bisa merasakan alam dengan baik. Jadi di masa depan itu kita tidak merasakan alam yang rusak. Dari konsep-konsep 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam itu sangat menekankan pentingnya kepedulian dan keberlanjutan di lingkungan sekitar kita. Penanaman buah jeruk ini juga merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai Islam tentang lingkungan. Teori yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis tidak hanya berhenti pada pemahaman saja, tetapi diwujudkan melalui tindakan sederhana yang bermanfaat. Hubungan antara teori Islam dan aksi penanaman ini terlihat dari kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah sebagai khalifah di bumi. Dengan menanam tanaman, kita ikut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manfaat ekologis jangka panjang dari tanaman jeruk ini antara lain meningkatkan kualitas udara, menjaga kesuburan tanah juga, dan juga menjadikan sumber pangan yang berkelanjutan. Sebagai komitmen pribadi saya berjanji untuk merawat tanaman jeruk ini secara rutin. Jadi saya akan menyiramnya dengan teratur, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta terus menerapkan nilai-nilai kepedulian lingkungan saya dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga apa yang saya lakukan ini dapat menjadi contoh kecil bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan wujud rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan tentang buah jeruk dan dokumentasi penanaman buah jeruk dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة وسلام عليك يا نبي